Los Angeles, akhir 1960-an. Era kebebasan, musik, dan pemberontakan. Tapi di tengah gelombang cinta dan perdamaian yang digaungkan generasi hippie, lahir sebuah kegelapan yang tak pernah disangka. Kegelapan itu bernama Charles Manson, seorang pria karismatik yang menjelma menjadi pemimpin sekte mematikan. Di balik sorot matanya yang intens dan suaranya yang menenangkan, tersembunyi agenda kekerasan yang akan mengguncang Amerika hingga ke akar. Tragedi ini bukan sekadar kisah pembunuhan biasa. Ini adalah cerita tentang manipulasi, kegilaan, dan pengaruh luar biasa yang bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Charles Manson tidak hanya membunuh dengan tangan, tapi dengan kata-kata. Ia menciptakan ilusi surga di padang gurun, namun di dalamnya, hanya ada darah dan kehancuran. Yang paling mengerikan, banyak dari pengikutnya adalah remaja biasa, yang sebelumnya tak punya kecenderungan kriminal. Tapi setelah masuk ke dalam keluarganya, mereka berubah menjadi alat pembunuh. Bagaimana bisa seseorang mengubah manusia menjadi mesin kematian dengan hanya bicara? Bagaimana sistem hukum dan masyarakat gagal membaca ancaman ini sejak awal? Kisah ini adalah perjalanan ke dalam salah satu bab tergelap sejarah kriminal Amerika. Dan dalam pencarian jawabannya, kita akan menyusuri jejak-jejak kegilaan, manipulasi, dan pembantaian. Selamat datang di investigasi penuh kengerian, Charles Manson dan Sekte Kematian. Charles Manson lahir pada 12 November 1934 di Cincinnati, Ohio, dari seorang ibu muda yang berusia hanya 16 tahun. Masa kecilnya dipenuhi dengan penelantaran, kekerasan, dan ketidakpastian. Ia tumbuh tanpa figur ayah yang jelas, dan ibunya kerap terlibat dalam aktivitas kriminal. Kondisi ini menciptakan luka psikologis mendalam yang kelak memengaruhi seluruh hidupnya. Sejak usia muda, Manson sudah akrab dengan sistem peradilan. Ia masuk dan keluar dari berbagai institusi pemasyarakatan remaja karena berbagai tindak kriminal seperti pencurian dan penipuan. Meskipun berpendidikan rendah, ia memiliki kecerdasan manipulatif yang tajam. Ia mempelajari psikologi manusia, belajar memainkan emosi, dan memahami bagaimana mengendalikan orang lain. Saat dibebaskan dari penjara pada pertengahan 1960-an, Manson pindah ke California. Di sana, ia memanfaatkan gelombang budaya hippie yang tengah naik daun. Ia menggabungkan spiritualitas palsu, musik, dan filsafat LSD untuk membentuk persona yang memikat. Ia mulai menarik perhatian orang-orang muda yang tengah mencari makna hidup. Ia menyadari bahwa banyak generasi muda Amerika sedang merasa hampa, terputus dari orang tua, tersesat di tengah zaman perubahan. Manson menawarkan keluarga, komunitas, dan cinta. Tapi di balik janji itu, tersembunyi obsesi akan kendali, kekuasaan, dan pembalasan dendam terhadap dunia yang ia anggap menolaknya. Manson mulai membentuk lingkaran pengikut, sebagian besar perempuan muda, yang akan menjadi fondasi dari apa yang kelak dikenal sebagai keluarga Manson. Di sanalah tragedi perlahan mulai terbentuk. Di padang gurun California, Charles Manson dan pengikutnya hidup berpindah-pindah, menetap di tempat terpencil seperti Spahn Ranch, lokasi bekas tempat syuting film koboi. Di sanalah doktrin, keluarga, disebarkan, dan para anggotanya perlahan dipisahkan dari dunia luar. Manson menjadi satu-satunya suara yang mereka dengarkan. Ia meyakinkan para pengikutnya bahwa ia adalah titisan Yesus, seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka dari kiamat yang akan datang. Ia menciptakan narasi helter-skelter, ramalan kiamat rasial di mana kulit hitam akan memberontak dan membantai kulit putih, tapi terlalu bodoh untuk memerintah. Di saat itu, Manson dan keluarganya akan muncul dari persembunyian untuk mengambil alih dunia. Manson menggunakan musik, khususnya lagu-lagu The Beatles, sebagai nubuatan ilahi. Ia memelintir makna lirik-lirik lagu dan menggunakannya untuk membenarkan visinya. Kata-katanya menjadi hukum, dan siapapun yang meragukannya akan diperbaiki secara mental maupun fisik. Untuk memperkuat pengaruhnya, ia mendorong penggunaan LSD dan obat-obatan lain, menciptakan keadaan halusinasi kolektif di mana dirinya menjadi pusat realitas mereka.
Dalam kondisi rapuh itu, para pengikutnya kehilangan batas antara benar dan salah, antara hidup dan mati. Yang mengerikan, bagi para pengikutnya, Manson bukan hanya pemimpin. Ia adalah Tuhan. Dan saat Tuhan memerintahkan pembunuhan, mereka melakukannya tanpa ragu. Pada malam 8 Agustus 1969, Charles Manson memerintahkan 4 pengikutnya, Susan Atkins, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, dan Linda Kasabian, untuk pergi ke rumah mewah di Cielo Drive. Di sana tinggal aktris Sharon Tate, yang sedang hamil 8 bulan. Perintah Manson hanya satu, bunuh semua orang di sana. Dan buat itu mengerikan, malam itu menjadi salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah Hollywood. Sharon Tate memohon agar bayinya diselamatkan, tapi tidak digubris. Ia ditusuk 16 kali. Bersamanya, 4 orang lainnya juga dibantai secara sadis, termasuk Jay Sebring, Abigail Folger, dan Wojciech Frykowski. Keesokan harinya, keluarga Manson kembali melakukan pembunuhan. Korbannya kali ini adalah pasangan Kaya Leno dan Rosemary LaBianca. Dengan pesan-pesan berdarah ditulis di dinding seperti Dead to Pigs dan Helter Skelter, mereka ingin menyulut perang ras yang diyakini Manson akan datang. Pembunuhan ini mengguncang Los Angeles dan seluruh Amerika. Media meliput dengan tajuk besar, "Ketakutan menjalar." Polisi bingung, karena tidak ada motif yang jelas. Korban tidak punya hubungan dengan pembunuh. Ini bukan kejahatan biasa. Ini adalah kekacauan tanpa logika. Saat itu, publik belum mengetahui bahwa pembunuhan ini hanyalah bagian dari rencana besar Manson. Bagi mereka, darah yang tertumpah adalah awal dari perang yang Manson ramalkan. Tapi semua itu hanyalah delusi seorang pria yang ingin diakui sebagai penyelamat dunia. Pada awalnya, polisi kesulitan menghubungkan pembunuhan-pembunuhan ini dengan Manson. Tidak ada petunjuk langsung, dan tempat kejadian perkara terlihat seperti pekerjaan orang gila acak. Namun, kesalahan fatal dilakukan oleh para pengikut Manson. Mereka mulai membual di penjara. Susan Atkins, yang ditahan untuk kasus lain, mulai menceritakan kepada teman satu selnya tentang keterlibatannya dalam pembunuhan Sharon Tate. Cerita ini menyebar ke telinga polisi dan akhirnya membuka pintu untuk penyelidikan lebih dalam terhadap keluarga Manson. Pihak berwenang kemudian menangkap Manson dan sejumlah pengikutnya di Spahn Ranch. Bukti demi bukti mulai dikumpulkan. Polisi menyadari bahwa Manson bukan hanya terlibat, tapi menjadi otak di balik semua kekejaman ini. Namun, tidak mudah membuktikan kejahatan seseorang yang tak secara langsung membunuh. Persidangan dimulai pada tahun 1970 dan berlangsung selama 9 bulan. Manson kerap tampil eksentrik, bahkan mengukir simbol X di dahinya. Para pengikut wanitanya mengikuti, menunjukkan loyalitas yang mengerikan. Mereka tertawa, menyanyi, bahkan mengancam hakim. Ini bukan sekadar sidang, tapi pertunjukan kegilaan. Akhirnya, pada 1971, Charles Manson dan beberapa pengikutnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati, yang kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Dunia akhirnya menyadari betapa bahayanya kekuatan manipulatif yang dimiliki satu manusia terhadap yang lain. Tragedi keluarga Manson tidak hanya meninggalkan jejak darah, tapi juga luka psikologis mendalam dalam masyarakat Amerika. Era hippie dan cinta bebas berubah menjadi simbol kerapuhan moral. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah kebebasan mutlak justru membuka jalan bagi kehancuran? Charles Manson menjadi ikon kejahatan, wajahnya muncul di sampul majalah, posternya bahkan dipakai oleh sebagian orang sebagai simbol anti-otoritas. Ironis, karena pria yang mengaku membenci sistem justru memanfaatkannya untuk memanipulasi dan menghancurkan hidup orang lain. Dari tragedi ini, muncul pertanyaan yang terus menghantui dunia psikologi dan hukum, bagaimana sistem bisa gagal mengenali ancaman psikopat semacam Manson? Mengapa remaja biasa bisa menjadi pembunuh berdarah dingin hanya karena pengaruh seorang pria? Lebih dari 5 dekade kemudian, cerita Manson tetap membekas.
buku, film, dan dokumenter terus diproduksi, membongkar sisi gelap manusia yang bisa muncul kapan saja, di mana saja. Ketika seseorang diberi kuasa mutlak atas pikiran orang lain, kisah ini bukan hanya sejarah kejahatan. Ini adalah peringatan bahwa ketika kebenaran dikaburkan, ketika karisma dijadikan agama, dan ketika manusia lupa berpikir sendiri, tragedi seperti ini bisa terulang lagi. Charles Manson mungkin telah mati pada 2017, tapi warisan gelapnya masih hidup. Ia membuktikan bahwa teror tidak selalu datang dengan senjata atau kekuatan fisik. Kadang, yang paling berbahaya adalah kata-kata, terutama jika diucapkan oleh orang yang tahu cara membakar jiwa manusia. Keluarga Manson menjadi simbol dari manipulasi psikologis paling ekstrim dalam sejarah kriminal Amerika. Mereka bukan hanya korban, tapi juga pelaku, manusia yang kehilangan batas moral karena kepercayaan buta pada seorang pemimpin palsu. Mereka yang selamat dari kekejaman ini membawa luka yang tak bisa sembuh. Dan mereka yang mempelajari kasus ini, sadar bahwa bahaya tidak selalu terlihat di permukaan. Ia bisa tersembunyi di balik senyum, di balik lagu, di balik janji surga. Dalam investigasi ini, kita tidak hanya mengungkap fakta-fakta mengerikan, tapi juga mempelajari sisi tergelap dari manusia. Adalah bagian paling menakutkan dari semuanya.